Di masa pandemi seperti ini, sudah saatnya kita merubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun hanya di rumah saja, seperti membaca buku atau membaca berita untuk mendapatkan informasi terbaru. Kadang rasa bosan itu ada, namun kondisi memaksa kita untuk tetap di rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Pemirsa, tidak hanya di Pasar Tanah Abang, keramaian juga terjadi di Pusat Grosir Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyak pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dan tidak ada petugas yang berjaga di dalam pasar. Dan pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang periode larangan mudik dari tanggal 22 April 2021 hingga tanggal 24 Mei 2021. Kebijakan ini dikeluarkan setelah pemerintah menemukan sejumlah kelompok masyarakat yang masih akan melakukan mudik Idul. Penularan virus corona penyebab penyakit COVID-19 masih terus terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kasus harian COVID-19, angka kematian dan angka keterpakaian ruang perawatan intensif di rumah sakit. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan pasien yang terinfeksi virus corona sebanyak 2.633 orang pada Jumat 14 Mei 2021. Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 pada Jumat sore. Penambahan ini menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 1.734.258 orang. Itu sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Data yang sama menunjukkan penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Pasien sembuh dari COVID-19 bertambah sebanyak 3.807 orang. Dengan demikian, kasus kesembuhan sampai saat ini tercatat 1.592.886 orang. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir. Namun, jika pandemi ini berakhir, apa yang akan terjadi? Yang jelas, jika pandemi ini berakhir, kita akan lebih produktif. Pandemi ini mengajarkan kita akan pentingnya kesabaran, kebersihan, dan kesehatan. Yang paling penting adalah tempat teraman dan ternyaman adalah rumah dan keluarga untuk kembali pulang. Hari demi hari sudah kulalui.
Kuliah ataupun bimbingan skripsi secara virtual tentu banyak sekali hambatan, terutama kendala pada jaringan. Namun, itu semua tidak menghambat semangat untuk menggapai kesuksesan. Jika kita tidak mengabaikan protokol kesehatan, maka pandemi ini akan cepat berakhir. Pandemi ini bukan suatu hambatan,